Perkenalkan, nama saya Eris Ridayanti dengan NIM 1244010149. Di sini saya akan membacakan Quran Surat Toha ayat 130 dan 131. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasbir ala ma yaquluna fasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i samsi wa qabla ghurubiha. Wa min ana'il laila fasabbih wa atrafan nahari la'allaka tarza. Wa la tamuzzana ainaika illa ma matagna bihi azwajan minhum zahratan hayati dunya linaftinahum fih wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Sadaqallahu azim. Maka sabarlah engkau, Muhammad, atas apa yang telah mereka katakan, dan bertasbihlah dengan memuji Rabb-mu sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam. Dan bertasbihlah pula pada waktu tengah malam dan di ujung siang, agar engkau merasa tenang, dan janganlah engkau tunjukkan pandangan matamu kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia, agar kami uji mereka dengan kesenangan itu. Karunia Rabb-mu lebih baik dan lebih kekal. Pada Quran Surat Toha ayat 130, ayat tersebut termasuk kepada surat kepada ayat Madaniyah, di mana alasan ayat tersebut menjadi ayat Madaniyah yaitu karena serangan verbal dan penghibur. Di Madinah, Nabi Muhammad SAW menghadapi serangan verbal yang terus-menerus bukan hanya dari kaum musyrik tetapi juga dari kaum munafik dan kaum Yahudi. Mereka sering menghina dan mencemooh Nabi. Nah, ayat ini itu memberi perintah agar beliau tetap bersabar terhadap ucapan mereka. Nah, yang kedua yaitu peringatan untuk bersabar dalam menghadapi celaan yang lebih relevan dengan kondisi Madinah, di mana tantangan dari kelompok Yahudi dan munafik sangatlah nyata. Yang kedua yaitu ada perintah ibadah pada waktu tertentu. Ayat ini memerintahkan Nabi untuk memperbanyak ibadah di waktu-waktu yang tertentu. Yang kedua yaitu ada fokus kepada ketetapan syariat ibadah. Ayat ini mengatur waktu-waktu ibadah khusus untuk zikir dan tasbih yang memiliki keselarasan dengan penetapan sholat 5 waktu. Di Madinah, ibadah wajib 5 waktu telah diwajibkan melalui peristiwa Isra Miraj dan dijalankan secara konsisten. Oleh karena itu, ayat ini menegaskan pentingnya zikir dan tasbih pada waktu tertentu yang telah berkaitan erat dengan pelaksanaan sholat wajib. Nah, yang ketiga yaitu tentang tema hiburan dan penguatan mental. Di Madinah, Nabi dan para sahabat menghadapi tantangan dari berbagai pihak, yaitu dari orang munafik, Yahudi, dan bahkan ancaman dari luar seperti serangan dari kaum musyrik dalam perang Badar, Uhud, dan Khandaq. Yang keempat yaitu tentang keterkaitan dengan tantangan munafik dan Yahudi. Di Madinah, kaum munafik sering menggunakan berbagai cara untuk melemahkan moral umat Islam karena mereka mencemooh Nabi dan menyebarkan fitnah. Kaum Yahudi juga dengan pengetahuan kitab suci mereka seringkali berusaha menjauhkan Nabi melalui debat dan hinaannya. Yang kelima yaitu dari dukungan asbabun nuzul. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa ayat ini turun di Madinah dalam konteks Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat banyak ejaan dari kaum munafik yang mempertanyakan misi kerasulannya.
Nah, ayat ini juga menjadi penghibur untuk Nabi dan penguat spiritual umat Islam agar tetap teguh dalam menghadapi berbagai ujian di Mekah. Yang keenam yaitu dari pendapat minoritas ulama. Walaupun mayoritas ulama sepakat bahwa Quran Surat Toha yaitu merupakan makiyah, tetapi ayat ini adalah ayat yang madaniyah karena didasarkan pada konteks sosial yang lebih relevan dengan Madinah. Dan Quran Surat Toha ayat 131 yaitu ayat makiyah. Kenapa bisa disebut ayat makiyah? Karena alasannya karena ayat ini karakteristik ayat makiyahnya yaitu tema akidah dan penguatan iman. Ayat ini menegaskan tentang pentingnya penguatan akhirat daripada dunia. Nah, pesan semacam ini adalah pesan semacam tema utama dalam dakwah di Mekah, di mana Nabi mengajarkan pentingnya tauhid dan tidak terbuai oleh kehidupan duniawi. Yang kedua yaitu gaya bahasa yang singkat dan puitis. Yang ketiga yaitu tidak ada hukum syariat. Nah, dalam kondisi sosial di Mekah, dalam tekanan kaum musyrik Quraisy di Mekah, kaum musyrik Quraisy sering memamerkan kekayaan dan kemewahan mereka untuk melemahkan semangat Nabi dan pengikutnya yang sebagian besar berasal dari golongan miskin. Yang kedua yaitu dakwah dalam kondisi keterbatasan. Nabi dan para pengikutnya hidup dalam kesederhanaan. Di Mekah, ayat ini juga mengingatkan mereka bahwa rezeki yang berasal dari Allah, pahala akhirat lebih berharga daripada harta dunia. Yang ketiga yaitu penegasan tentang akhirat. Ayat ini memperkuat keyakinan Nabi dan pengikutnya bahwa kehidupan dunia hanyalah sementara. Lalu hubungan ayat sebelumnya. Ayat ini adalah lanjutan dari perintah Quran Surat Toha ayat 130. Nah, lalu tema akidah dan spiritual di fase Mekah, penolakan terhadap materialisme. Salah satu pesan utama dakwah Nabi di Mekah adalah menolak pandangan materialisme kaum Quraisy. Lalu ada juga fokus pada keutamaan akhirat, penguatan Nabi dalam dakwah. Nah, lalu ada juga pendapat ulama tentang makiyah pada ayat ini. Mayoritas ulama tafsir seperti Ibnu Katsir, At-Turtubi, dan As-Suyuti sepakat bahwa Quran Surat Toha ayat 131 adalah ayat makiyah. Lalu munasabah ayat 130 dan 131 dari segi temanya. Ayat 131 bertema sabar dan menjaga fokus ibadah, sedangkan ayat 131 yaitu bertema tidak tergoda gemerlapnya dunia. Lalu ayat 130 menekankan kesabaran melalui ibadah yang menguatkan hati agar tidak terpengaruh oleh ejekan orang lain. Sedangkan ayat 131 menjelaskan bahwa dunia yang gemerlap hanyalah ujian sehingga fokus tetap harus diarahkan kepada karunia Allah yang abadi. Dan ada juga munasabah dari segi konteks. Tantangan dari kaum kafir Quraisy pada ayat 131, Nabi diperintahkan bersabar menghadapi ucapan kaum kafir yang sering menghina dakwahnya karena dianggap tak membawa keuntungan di duniawi. Sedangkan pada ayat 131, Nabi diperingatkan untuk tidak merasa iri atau terpengaruh oleh harta dan kemewahan yang dimiliki oleh kaum kafir, karena itu bukan ukuran keberhasilan yang sejati.
Ya, ada juga munasabah dalam hikmah dan tujuan. Hikmah ayat 130, kesabaran dalam penguatan spiritual, sedangkan ayat 131 meningkatkan ketergantungan pada dunia. Setelah penguatan hati Nabi melalui ibadah, Allah melanjutkan dengan memperingatkan bahwa kenikmatan dunia yang dimiliki kaum kafir tidak boleh mengalihkan perhatian dari tujuan hidup yang hakiki. Tujuan utama kedua ayat yaitu menanamkan nilai bahwa keberhasilan tidak diukur dari kekayaan. Lalu munasabah dari segi penyampaian, kesinambungan ide, dan ada juga keterpaduan bahasa, dan ada yang ketiga yaitu hubungan makna tasbih dan larangan memandang dunia. Lalu yang kelima ada munasabah dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW. Kehidupan di Mekah. Di Mekah, Nabi dan para pengikutnya sering hidup dalam keterbatasan dan sedang hubungan dari ayat dengan dakwah. Pesan yang kedua ayat ini memberikan fondasi spiritual bagi Nabi dan umat Islam untuk tetap sabar dan tidak tergiur oleh duniawi yang bersifat sementara. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Ditutup saja dengan doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup saja.